Dari Bukit Sion Makale kami menyapa kita sekalian pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, dengan harapan kiranya damai sejahtera dari Tuhan memelihara seluruh kehidupan kita masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 32 sampai ayat 35. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami boleh menikmati seluruh kehidupan ini, dalam suka, dalam duka, karena kami tahu, kami percaya, kasih-Mu senantiasa dinyatakan dalam seluruh hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, memulai seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendasari di dalam Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, terangilah pikiran kami, dan seluruh hidup kami, sehingga kami boleh memfokuskan diri kami untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya pada saat ini. Ampunilah kami ya Tuhan, layakkanlah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 32 sampai ayat 35 berbunyi demikian. Pada waktu itu, Petrus berjalan berkeliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga, bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini, kesembuhan hanya dari Dia. Saya mengulangi, kesembuhan hanya dari Dia. Gairah untuk memberitakan Injil mestinya dimiliki dan dilakukan oleh semua anak-anak Tuhan, yaitu orang yang percaya kepadanya. Gairah itu pun dialami oleh seorang murid Yesus, yaitu Petrus, dalam bacaan ini. Petrus berjalan berkeliling, berkunjung ke berbagai tempat. Dalam perkunjungan dan pemberitaan Injil tersebut, Petrus pun dalam perjalanannya singgah kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan yang ada di Lida. Ayat 32 bacaan ini. Rupa-rupanya di Lida, tempat persinggahan Petrus mendapati seorang yang bernama Eneas yang sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena tidak berdaya. Dia lumpuh. Ayat 33 bacaan ini. Petrus pun menyatakan kasih Kristus kepada Eneas dalam ketidakberdayaan yang dialami pada saat itu. Sederhana saja apa yang dikatakan Petrus dalam pemberitaan Injil tersebut. Petrus mengatakan kepada Eneas, "Yesus Kristus menyembuhkan engkau.
bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Apa yang terjadi kemudian? Bahwa Petrus menyembuhkan Eneas atas nama Yesus Kristus. Demikian Yesus Kristus menyembuhkan orang-orang sakit yang datang kepadanya, menaruh harap kepada Yesus Kristus, dan disembuhkan oleh Yesus Kristus karena iman, karena keyakinan datang kepada Kristus, memohon pertolongan Kristus, dan sungguh dengan kasih Kristus disembuhkan olehnya. Demikian kesaksian kitab-kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan dalam bacaan ini, Petrus pun menyampaikan berita sukacita kepada seorang yang sakit dalam bacaan ini atas nama Yesus Kristus. Maka segala sesuatu didasarkan dalam Yesus Kristus. Proses penyembuhan yang dilakukan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena dilakukan di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di ayat 34 bagian akhir, seketika itu juga bangunlah orang itu. Yang mau dikatakan bahwa Eneas sembuh dari sakit yang dialami sudah 8 tahun. 8 tahun tak mampu berbuat apa-apa, hanya berbaring di tempat tidur. Namun oleh kasih Kristus, Eneas boleh sembuh. Eneas boleh bangun dan membereskan tempat tidurnya. Kesembuhan dinyatakan baginya di dalam nama Yesus Kristus. Saksi dari semua ini, saksi dari kesembuhan Eneas, adalah penduduk di Lida dan Saron. Dampak dari apa yang dilihat oleh orang-orang ini, oleh penduduk di Lida dan di Saron, adalah berbalik dan percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 35 bacaan ini. Sungguh, mujizat itu ada, dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus pun dapat datang dalam seluruh hidup kita, menyembuhkan kita, mengasihi kita, menyatakan segala kuasa dalam seluruh kehidupan kita. Namun, tentu yang diharapkan dari setiap orang yang datang kepadanya adalah keyakinan atau iman bahwa Yesus pun mengasihi. Yesus pun pasti menyembuhkan. Bahwa hanya di dalam Yesuslah segalanya disediakan. Bahwa di dalam Yesuslah apapun yang dibutuhkan itu akan diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya, yaitu orang yang percaya kepadanya. Dalam hal ini, mujizat yang dilakukan oleh Petrus tentang kesembuhan kepada Eneas dilakukan dan dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Yesus Kristus. Apakah itu tentang pekerjaan? Apakah itu tentang aktivitas kita setiap hari? Apakah itu tentang tanggung jawab? Apapun itu, lakukanlah di dalam nama Yesus Kristus. Niscaya, kasih-Nya akan dinyatakan dalam hidup kita. Bahwa hanya oleh anugerah-Nya lah
kita boleh menjalani hidup ini. Kita boleh menikmati segala sesuatu. Demikian dalam seluruh pengharapan tentang kesembuhan seorang yang bernama Eneas dalam bacaan ini. Itu terjadi, dialami setelah bertahun-tahun dalam kelemahan tubuh dan tak berdaya sama sekali. Tetapi boleh sembuh, boleh bangun dari pembaringannya karena kuasa dan kasih Yesus Kristus. Kita belajar bahwa kesembuhan darinya dinyatakannya kepada Eneas, juga kepada saya dan kita semua. Saya juga mau mengajak kita, taruhlah harapan hanya padanya saja. Jangan menaruh harapan pada hal yang lain, terutama menaruh harapan pada dunia ini. Di dalam Kristus, segalanya telah disediakan. Di dalam Kristus, apakah yang tidak dialami oleh anak-anaknya yang menaruh harap kepadanya, yang percaya kepadanya? Maka apapun yang dialami oleh Petrus dan Eneas dalam bacaan ini, dengan penuh keyakinan dapat dikatakan, dapat juga terjadi dalam seluruh hidup kita. Hanya dibutuhkan iman atau keyakinan kepada nama tersebut, yaitu Yesus Kristus. Sebutlah dia sebagai Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat dalam seluruh kehidupanmu. Niscaya segala sesuatu akan dialami dalam seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Besar kasih setiamu sungguh kami nikmati dalam seluruh hidup kami. Kami mensyukuri bahwa selalu ada kesempatan Tuhan anugerahkan bagi kami untuk boleh membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan senantiasa ada kesempatan untuk dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan untuk semua itu. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami makin digerakkan melakukan segala hal yang benar menurut kehendak-Mu. Kami berdoa kepadamu, membawa segenap kehidupan kami. Peliharakan dan mampukan kami Tuhan, menjalani kehidupan ini. Banyak tantangan kami jumpai dalam hidup ini. Namun ajari kami untuk selalu menyebut nama-Mu dalam seluruh hidup kami. Niscaya, ketenangan, damai sejahtera, kekuatan, kemampuan akan kami nikmati. Biarlah kami senantiasa menyerahkan seluruh hidup kami hanya padamu, apapun itu. Seluruh juang kami kiranya terberkati di dalam Yesus Kristus. Peliharakan dan mampukan kami Tuhan, baik kami secara pribadi, dalam rumah tangga kami, di tempat kerja kami, di tengah-tengah masyarakat, bersama dengan para pemimpin kami, bersama dengan pemerintah kami. Kiranya boleh melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Hikmat dari-Mu menyertai seluruh kehidupan kami. Dan biarlah segala yang baik kami nantikan hanya dari Tuhan saja. Peliharakanlah setiap umat-Mu yang menyuruh kepadamu Tuhan dalam seluruh hidup yang Tuhan perkenankan. Sekiranya Tuhan boleh menyendengkan telinga atas semua yang diserukan kepada Tuhan. Kasihani kami Tuhan, pimpinlah kami dan sertailah kami. Kami berserah hanya kepadamu saja. Ampunilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas.